Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa menjumpai teman-teman lagi dalam keadaan baik, sehat, dan bersuka cita. Dan pada saat ini saya berada di toko buku rohani, di salah satu toko buku di kota Surabaya. Dan saya mau cerita sedikit kenapa saya ada di sini. Pada waktu kemarin saya tuh benar-benar dalam keadaan gak mood banget, kayak bete banget ya, dan benar-benar lelah dan capek. Terus saya pulang ke rumah, keramas rambut saya cuci. Terus saya tuh pengen pengen kasih rambut saya hair tonic gitulah. Terus saya pengen nyisir ya, karena saya sudah lelah bekerja dan banyak pergumulan dan permasalahan juga yang sedang saya hadapi. Jadi saya duduk dan saya pengen pakai sisir gitu loh. Terus pada waktu itu ada seorang yang menelpon saya seseorang itu chatting saya, bilangnya begini, Ingvi bisa bantu saya untuk follow up atau untuk mengkonselor seorang jiwa baru, di mana dia baru mengenal Tuhan Yesus dan baru mau mengikut Tuhan Yesus. Bisa nggak saya dibantu untuk supaya dia yakin akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus saya tuh kayak oke, sebentar ya, saya bilang gitu. Saya tuh masih pengen pakai sisir, masih pengen istirahat lah. Saya pengen istirahat, saya pengen menikmati diri saya sejenak gitu. Tapi Roh Kudus bilang, angkat teleponnya dan layanilah dia. Oke Tuhan, saya percaya bahwa memang visi yang diberikan Tuhan kepada saya adalah jiwa-jiwa, dan saya mengasihi jiwa-jiwa. Jika ada jiwa yang datang yang haus untuk mengenal Tuhan, maka saya siap melayani apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi hati saya, dan bagaimanapun yang terjadi dalam hidup saya. Saya percaya bahwa saya dan anak-anak saya akan dipelihara. Kemudian saya angkat teleponnya dan saya berbicara. Beliaunya dari kota Medan, perempuan, single parent juga, dan saya bertanya-tanya tentang bagaimana dia bisa tiba-tiba rindu mengenal Tuhan. Kemudian beliaunya menceritakan kepada saya, dan saya bersuka cita, senang sekali. Dan kemudian Roh Kudus langsung membimbing saya untuk mendoakan sekaligus untuk menantang atau untuk mengajak ibu ini percaya dengan hati dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya saya memberanikan diri kepada ibu ini, Ibu, maukah engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai seumur hidup? Jika mau, ikuti doa saya. Saya memberanikan diri, dan atas tuntunan Roh Kudus saya langsung mengatakan demikian sama beliau, dan beliau berkata, ya, saya mau. Akhirnya saya mengajak ibu itu untuk mengikuti doa saya, bahwa ibu itu mau percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan akan mengenal Dia setiap hari, menaati perintahnya, pikul salib dan sangkal diri. Maka keselamatan adalah menjadi bagian dari kita semua yang percaya kepadanya. Dan akhirnya ibu itu bersedia, sudah mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian saya bertanya kepada ibu itu, apakah ibu itu mau dikebalakan di gereja lokal. Kemudian saya mencarikan gereja lokal di sana, di Medan. Dan saya bertanya apakah beliau punya Alkitab. Beliau berkata tidak punya. Akhirnya hari ini itulah yang menjadi latar belakang mengapa saya ada di toko buku rohani ini, yaitu saya mau membelikan Alkitab ibu ini bukan dari kelebihan saya, bukan dari saya memiliki uang, tetapi karena kerinduan saya supaya jiwa-jiwa diselamatkan, karena pendengaran, karena iman itu
timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Oke, jadi saya sudah beli dan ini akan saya kirimkan di Kota Medan supaya ibu itu bisa membaca firman Tuhan setiap hari dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah Alkitab terjemahan baru edisi 2 ya, saya beli untuk beliau, dan itulah kesaksian saya. Dan puji Tuhan, Tuhan tahu ketika kita mau menabur, Tuhan menyediakan benihnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberkati pelayanan saya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, yang melimpahkan, yang menggantikan berkali-kali lipat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Saya Firiska Ramadan. Shalom.